Sudah menggelar perkara sedikitnya 8 kali, sudah lebih dari 70 orang diperiksa, sudah ada 23 transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan dan diserahkan PPATK ke KPK. Bahkan sudah ada investigasi dari media tentang bagaimana belang hambalang itu. Namun sampai saat ini KPK tampak gamang untuk membongkar dugaan korupsi proyek hambalang. Bahkan KPK baru menetapkan seorang tersangka dalam proyek triliunan rupiah itu. Lantas apa yang dibutuhkan KPK untuk membongkar skandal proyek hambalang? Apa kendala membongkar skandal proyek hambalang? Dan mengapa KPK lamban menangani kasus hambalang? Mengapa hambalang mengambang? Kami akan membahasnya dengan Johan Budi, juru bicara KPK. Juga ada Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi dan Informasi Ruth Sitompul dan John Don Bosco, reporter at large Metro TV yang menelusuri skandal hambalang. Kita akan mulai dari John dulu. John, apa saja fakta lapangan yang ditemukan oleh tim Metro TV dalam menelusuri kasus hambalang? Berdasarkan temuan tim Metro Realitas, persetujuan Menteri Keuangan terkait proyek hambalang itu baru disahkan pada tanggal 6 Desember tahun 2010. Tapi anehnya waktu itu pada bulan Juni atau sebelumnya, bahkan tahun 2010 itu, Kementerian Olahraga sudah menggelar tender hambalang. Kalau kita lihat dari dokumennya bahwa pada tanggal 18 Agustus Kementerian Olahraga sudah menyebutkan nilai proyek untuk hambalang untuk tahap pertama sebesar 260 miliar. Itu disebutkan bahwa anggaran proyek multi-years masih dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan. Konsekuensinya, apabila tidak disetujui tender tersebut, maka tidak bisa dituntut ganti rugi. Kemudian pada tanggal 19 Juni tahun 2010, dalam iklan yang ditayangkan di koran Tempo, bahwa dipertegas lagi bahwa ketika Kementerian Keuangan dan DPR sudah tidak menyetujui anggaran multi-years itu, maka anggaran kembali kepada 260 miliar ini. Itu yang kita lihat. Sudah itu, kalau kita lihat dalam perkembangan kasus ini, dalam perubahan anggaran dari 260 miliar menjadi 1,2 miliar itu berdasarkan keputusan Deddy Kusnandar. Kalau kita melihat ini, logikanya, apakah hanya seorang kepala biro keuangan bisa melakukan perubahan anggaran yang begitu drastis dan begitu besarnya? Pertanyaan kita, siapa yang bermain di sini? Keputusan yang begitu penting dilakukan oleh seorang kepala biro. Itu yang kita lihat keanehan-keanehan dalam ketika kita melakukan penelusuran dalam kasus ini. Oke, saya ke Pak Johan Budi dulu. Sekarang Pak Johan Budi, itu fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Apa kemudian lalu hambatannya atau kesulitannya untuk menyelesaikan kasus hambalang? Jadi yang pertama ingin saya klarifikasi ya, bahwa tadi disampaikan seolah-olah KPK mengusut hambalang berhenti pada tersangka DK ya. Jadi belum berhenti, jadi masih terus dikembangkan. Bahkan pimpinan KPK sudah menyatakan kepada media bahwa ini adalah anak tangga dari bagian anak tangga gitu ya. Jadi akan ada anak tangga yang lain. Ini disampaikan oleh pimpinan KPK waktu itu. Yang sedang dilakukan oleh KPK adalah melakukan proses pengembangan. Saat ini selain penyidikan dengan tersangka DK, KPK juga melakukan penyelidikan terhadap hambalang ini, Zelda. Jadi kecepatan tadi yang Anda bilang lamban, juga dibilang Metro mengambang, saya kira tidak ada yang mengambang. Tidak ada yang mengambang. Harus betul, didasari oleh bukti-bukti yang ditemukan oleh KPK. Setiap hari saya rasa di KPK proses pemeriksaan terus berjalan ya. Artinya kita serius mengusut hambalang, dan tentu KPK menentukan seseorang menjadi tersangka bukan berdasarkan asumsi, persepsi atau target-target, tetapi apakah yang ditemukan oleh penyidik KPK itu sudah bisa disimpulkan bahwa si A atau si B itu
menjadi tersangka. Jadi itu yang terjadi, saya kira. Pak Johan, kalau Anda katakan tadi KPK tidak lamban, juga tidak mengambang terkait kasus Hambalang, apakah menurut Anda hingga saat ini prosesnya tidak terlalu lama? Saya kira proses masih berlangsung ya. Memutuskan atau mendefinisikan lama dan cepat itu kan harus ada komparasinya, saya kira. Anda bisa mengatakan KPK lambang dibandingkan apa gitu kan. Sekarang Hambalang sudah ada naik ke penyidikan ya. Dan KPK setelah naik ke penyidikan tentu harus diproses tersangka induk bisa naik ke proses penuntutan. Nah di sela-sela proses penyidikan itu KPK masih mengembangkan kasus ini gitu. Jadi Pak masih Johan, ada proses penyelidikan yang kalau dilakukan dibandingkan oleh KPK dengan terkait dengan Hambalang. Kalau dibandingkan dengan kasus Wisma Atlet misalnya atau cek pelawat, bisa tidak dibandingkan timelinenya dengan kasus-kasus itu? Cek pelawat sudah hampir 2 tahun saya sudah sampai pada kesimpulan pada si pemberi ya. Kemudian kalau Wisma Atlet itu operasi tangkap tangan ya, jadi sangat berbeda dengan kasus yang di Hambalang. Jadi kalau dikomparasi tentu berbeda-beda kasusnya tadi. Kalau cek pelawat sudah 2 tahun itu baru masuk dalam si pemberi. Karena KPK nggak boleh SP3, karena itu KPK harus benar-benar firm ya untuk menentukan seseorang ini menjadi tersangka dalam kaitan dengan kasus yang diusut oleh KPK. Saya kira itu. Beberapa bulan yang lalu, kurang lebih mungkin 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, KPK mengatakan akan ada tersangka baru. Sampai hari ini belum ada. Mengapa Pak Johan? Sampai hari ini proses masih dikembangkan. Jadi seperti yang saya sampaikan, pernyataan ada tersangka baru tentu ada sambungannya ya. Akan ada tersangka baru kalau kita menemukan 2 alat bukti yang cukup. Nah sampai hari ini belum ada bukti yang cukup untuk bisa menetapkan tersangka baru. Hambalang sudah naik ke proses penyidikan. Ini yang harus digarisbawahi ya. Baik, Pak Johan, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan juga perbincangan dengan Bang Ruhut. Di studio kita juga akan bahas soal kejutan yang dijanjikan oleh KPK, kejutan apa itu, dan pemirsa tetap bersama kami di Metro